Pendaki Napas Tua Lampung Raya, beda jalur, tetap sedulur. Hore! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun. Balik lagi dengan saya Dwi Arel dan kali ini kita ada di segmen komunitas guys. Di studio Cawek Ekam kita kedatangan rame cewek-cewek luar biasa dari komunitas Penat. Kita langsung aja yang ngobrol sama kan. Mbak Gita ini gimana kabarnya? Kayaknya agak ngantuk, gimana ini? Lelah. Kesehariannya Mbak Gita selain dari ikut komunitas Penat apa aja? Ya, kalau saya sih keseharian saya bekerja. Ibu rumah tangga, mahasiswa juga, punya anak 2 juga. Wah ya guys, kayaknya wanita karir juga ya kan, kayak saya. Kalau Cueng kesehariannya apa selain dari guru ya Cueng? Masih bertugas Cueng? Alhamdulillah masih jadi guru. Aktivitas sehari-hari ya di komunitas. Di komunitas perempuan, di komunitas pendaki yang memang jadi hobi gitu, Mbak Arel. Cueng ini luar biasa ya, hobinya itu naik gunung ya kan, berurusan sama mistik, guru agama gitu, kayaknya bisa jadi suhu. Kita harus belajar guys sama Cueng. Berapa derajat Celcius ini? Kayaknya yang tadinya panas sudah mulai adem ya. Nah untuk Mbak Putri gimana nih? Dia kenal. Senyum ya. Kenal ya. Kayaknya kita kenal ya. Kayaknya saya pernah kenal deh sama dia. Kalian jangan ngomong gak pernah lihat di Cawek Ekam ya guys ya. Gimana nih kabarnya? Tambah cantik ya guys ya. Tambah segar. Alhamdulillah. Artinya ini masih jadi rumah kita juga. Aktif. Masih di komunitas anak itu? Masih di komunitas anak, masih sama sekarang ini lagi asik-asiknya naik gunung sama beliau-beliau ini. Kemudian jadi mahasiswa juga, urus anak juga. Iya. Borong lah pokoknya ya. Jangan borong banyak. Kami ini wanita karir loh guys. Jadi malu. Wanita karir sekaligus wanita pengangkat karir. Nah itu sebenarnya bukannya karir tapi carrier. Karir dan karir. Mengangkat beban. Biasa. Untuk Mbak Rama ini baru guys, kayaknya dia agak takut gitu di studio Cawek Ekam. Tenang Mbak, kami sudah jinak. Masih bawa aura gunung soalnya. Oh iya, mereka ini lelah guys, abis camping ya Mbak Rama ya. Oh iya, kesehariannya Mbak Rama apa deh? Keseharian sih ibu rumah tangga, terus juga pendamping desa, kebetulan tugas di Kecamatan Nabung Barat ya Mbak, di Lampung Utara. Luar biasa, punya putra? Punya 2 cowok semua, sama Joy sama kita. Keren, ibu rumah tangga juga, wanita karir juga. Kalau untuk Mbak Santi, dia warnanya berbeda ya kan, hijau gitu, yang lain oranye seger loh Mbak. Gimana? Aura gunung. Kayaknya masih hijau, dia bingung. Dari gunung hijau. Dari gunung langsung hijau. Oh iya, adem ya Mbak. Kesehariannya apa Mbak? UMKM. Oh, kue apa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Macam ada kue sus, ada risol mayo, apa yang dipesen orang sih. Wah, luar biasa ya kan, ada pebisnisnya. Bisa diundang untuk next UMKM. Boleh, luar biasa, nanti kita panjang kali lebar. Itu boleh deh ya Mbak ya. Oke. Boleh tambahin sedikit, ini juga desainer. Wah, Desainer ini. Iya. Luar biasa ya. Ini kamu kayaknya gambaran saya cuan. Online. Apa itu Penat Cueng? Penat ini kan kepanjangan dari pendaki napas tua. Pendaki napas tua. Tiba-tiba saya ngerasa napas saya sudah tua. Yang tergabung Mbak Arel di komunitas pendaki napas tua ini yang memang masuk di jajaran kepengurusan itu memang usianya U40 lah, di atas 40 tahun. Komunitas Penat ini ada pendiri-pendiri nasionalnya, ada Penat nasional, dan kita di Penat Lampung Raya ini baru mau anniversary yang pertama gitu. Jadi kita tadi
Abis dari Wira Garden kita camping bersama, halal bihalal, kemudian membicarakan masalah anniversary kita nanti insya Allah sih bulan Juni. Bulan Juni. Untuk yang pertama ya? First anniversary. Luar biasa. Tadi ada yang nasional tuh. Yang nasional pusatnya di mana? Di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Untuk sekup Lampung ada di mana? Bandar Lampung Di atau Bandar Kota Lampung. Bumi? Di Bandar Jadi kelompok komunitasnya Cueng ini ada di cabang ya berarti ya? Iya, daerah, pengurus daerah. Nah, kalau boleh tahu nih, kepengurusannya Cueng, ketuanya siapa, bendahara, sekretaris, siapa kalau boleh tahu? Kalau kita sih kalau di komunitas pendaki itu beda dengan organisasi lah ya, memang artinya tetap sih ada koordinasi strukturalnya ada, tetapi yang tidak terlalu kita fokuskan dengan pengurus, karena di komunitas ini kita intinya kita kerja lah bareng-bareng semuanya gitu kan, lebih ke kebersamaan gitu kan. Jadi kalau dikatakan ada bendahara mungkin kalau pas ada event-event aja sih. Oke deh, tadi ngomong kerja, komunitas ini selain mendaki gunung adakah kegiatan yang lain Cuek? Ada, jadi di komunitas pendaki napas 2 ini kan bansos gitu kan, ada bansos bakti sosialnya gitu, terus kegiatan-kegiatan penanaman pohon gitu, bersih gunung. Jadi ya memang aktivitasnya ya memang lebih ke fokus ke alam, pencinta alam ya, bakti alam ya. Wah. Kalau aku boleh tahu nih, awal mulanya terbentuk Penat ini berdasarkan apa Cuy? Kalau awal mula terbentuknya Penat ya tentunya pendiri-pendiri nasional lah yang mendirikan pendaki napas 2. Kemudian kita ketemunya di jejaring media sosial pada saat itu, karena memang satu frekuensi, satu server, sama-sama mencintai alam, hobi yang sama, akhirnya kita gabung di pendaki napas 2 nasional. Kemudian terbentuk korwil-korwil, maka kita bentuk juga gabung pisah yang memang di Lampung membentuk pendaki napas 2 Lampung Raya. Itu untuk sekupnya Kota Bumi atau untuk Lampung? sekup Lampung. Lampung ya. Selampung. Biasa. Untuk kegiatannya Mbak Putri, kegiatan selama 1 tahun ini kira-kira apa aja nih yang udah dilakukan Penat? 1 tahun ini kebetulan pertama kali kita berkumpul dengan Korwil dan daerah juga, dengan Korwil daerah sama kabupaten saat itu di bulan Mei tahun lalu juga. Itu kita ketemu, waktu itu kita berkumpul di Bukit Kencana ya, Cendana ya, Bukit Cendana. Di sana kita mendeklarasikan keberadaan kita pada saat itu ya. Di sana pertama kali kita mengenal satu sama lain gitu, karena memang basicnya kita tuh pertama kali rame-rame itu justru perempuan semua pada saat 2020 ya. 2020 kami berangkat ke Pesagi bersama, itu hampir 80%-nya itu perempuan semua. Wah, luar biasa. Pesagi. Itu perempuan di usia 40-an ya? Rata-rata. Itu di Kota Bumi atau di Lampung? Sekup Lampung. Ya, jadi ini Waktu pertama kali kita saat itu anak-anak perempuannya di Lampung Utara. Lampung Utara. Saya memang dari sana, kemudian saya memang udah hijrah di sini kan. Nggak tahu aja. Saya cuma kita masih sering berkumpul, Iya, sering kontak, benar. yuk kita apa. Akhirnya di sana waktu itu masih COVID. Nah, jadi yang kena COVID pada saat itu beliau sama beberapa kawan-kawan. Oh iya, aku tahu itu Cueng kena itu di karantina ya Cueng. Nah, jadi mereka punya nazar Iya. naik gunung. Nah, itulah pertama kali makanya terjadilah sekali perjalanan itu loh kok ketagihan gitu. Mereka sakit nazarnya naik gunung. Sembuhnya kalau sembuh mau naik gunung gitu. Saya speechless ini ngomong kayak gitu. Luar biasa. Saya tiba-tiba geser, luar biasa. Oke. Emang usianya udah 40 ngomong-ngomong. Kayaknya masih unyu-unyu gitu. Masih 17 tahun, tambahnya banyak. Katanya Cueng kan tadi usianya 40. Kalau kita kan ya Mbak Gita ya, nggak usah diomongin kita kan gitu kan. Tapi rata-rata. Rata-rata. Ada juga di bawah. Ada yang Kalau Mbak sudah sampai
Belum nyampe. Kok bisa Cueng dia masuk katanya? Ditanyain. Kalau untuk yang masuk di kepengurusan itu U40 lah. Oh, boleh. Tetapi kalau untuk apa namanya anggota boleh di bawah usia 40 tahun boleh. Sebelumnya beliau dulu makalah, iya. makanya dia Tertarik lah ya karena pernah ini. Satu Oke. frekuensi lah. Satu frekuensi ya kelihatan mukanya kayak kita. saya jadi juara. Nah kalau Mbak Santi ini kayaknya ibu rumah tangga yang baik dan benar, kok bisa terjebak sama mereka. Nggak percaya kalau badan yang besar. Iya kan Mbak ya, gitu kan. Buat kue masalahnya ya Cueng ya, gitu kan. Mereka kan naik gunung luar biasa. Ini perempuan-perempuan power, ini Wonder Woman loh masalahnya. Gimana nih ceritanya? Awal mulanya Mbak Santi dipaksa ya sama Cueng. diajak waktu itu kita naik betung ya. betul. Gunung Betung. Iya, Pertama iya. kali saya ngikut ini naik betung dan dibilangin sama yang jaga di sana, udah Bu nggak usah naik. Kelihatan kok mukanya Mbak unyu kok ya. Udah Bu mau naik Nanti Ibu nangis gitu ini Mbak. ininya ditunjuk pakai handphone. Jalannya begini Bu, nggak apa-apa Pak D. Alhamdulillah sampai selamat. Naik selamat, turun selamat. Alhamdulillah. Mbak juga usianya udah 40-an. Udah Mbak Santi. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ya udah sih jangan nanya-nanya umur. Oh iya. Aku jadi malu lah ya. Ya sudah enggak apa-apa kalau kayak gitu. Sekarang Mbak Gita dia diam-diam aja. Karena tadi dia ngantuk guys. Jadi saya agak belakangan nanya-nanya ke sini. Saya mau Jangan yang berat-berat. sedikit dia takut sama saya. Enggak Mbak Gita. Ini ya kan, kalau boleh tahu aku nanya, kegiatan tadi udah kegiatan ya Cueng ya, penat udah ini gitu. Sedikit mau tahu, kan kalau ngebantu di LSPM itu kan memang nggak apa-apa lah ya untuk ini. Naik gunung Mbak Gita kenapa? Emang mapalah juga Terjadinya itu sama. terjadinya peristiwanya waktu itu gimana? Covid. Kami kena COVID Nazar. karantina Terjebak bareng, dalam kemudian nazar. kami dalam nazar. Oh, nazar. Nazar. Jadi nazar bersama, sakit bersama, nazar bersama. Siapa lagi? Ini siapa lagi nih yang nazar? Ada naik beberapa gunung? orang Ada. waktu itu. Aku Ada nggak ikut. beberapa biasa. lagi, tapi nggak ada di sini. Oh, 2 orang lagi ya yang Iya. ikut. Ah. Nggak ada luar di sini. biasa ya. Yang ikut itu juga badannya lebih besar lagi dari Mbak yang baju Kok hijau. omong tadi? Kok bohong? Sama bagi tahu dia nazar Luruskan gitu, Kak. saya luruskan Jangan lihat dari yang sombongnya. bukan lagi kalau yang begini tuh lebih sehat dibandingin kita. Nah, Iya kan gitu biasanya yang sehat Kasih 4 jempol lah ternyata. luar biasa. Nih ibu-ibu yang luar biasa ya guys, dengan kesehariannya luar biasa bener nih Cueng. 1 tahun gitu. Kira-kira nanti di anniversary-nya itu mau ngadain kegiatan apa lagi? Rencana sih tadi yang dibahas bersama Korwil, kita mau adakan silaturahmi lah ya, artinya silaturahmi dengan komunitas pendaki gitu, dari komunitas-komunitas lain untuk menjalin persahabatan, kekeluargaan gitu. Jadi kita nggak membina kekeluargaan dengan internal pendaki Napas Tua Lampung Raya saja, tetapi kita bina hubungan kita ke komunitas-komunitas pendaki yang ada di Lampung. Di komunitas ini bukan kayak organisasi ya. Kemarin kan ada yang Register 19 tuh seperti organisasi gitu terstruktur. Kalau ini kira-kira komunitasnya cuma perkumpulan sebetulnya hanya perkumpulan, karena kita merujuk ke pengurus nasional, karena di nasional itu tidak ada ketua gitu. Artinya ada pendiri gitu, pendiri. Jadi 5 pendiri kalau di komunitas penat nasional. Jadi artinya kita tentunya vertikal, mengikuti pengurus nasional gitu. Tapi untuk Korwilnya di Lampung Utara Cueng yang pegang gitu. Kalau untuk di Lampung Utara koordinator daerah. Korda namanya. Korda. Gitu. Jadi Kordanya untuk mengkoordinir teman-teman yang ada di Lampung Utara. Jadi setiap kabupaten kan memang ada koordinator. Jadi setiap kegiatan kalau ada yang mengkoordinirkan lebih enak. Sekretariatannya di mana? Di Lampung Utara. Ada? Di Jalan MT Haryono nomor 124 Wonogiri.
Gitu. Kali aja kan teman-teman di rumah kalau ada yang di sekitaran situ ya, base campnya nih. ya tertarik untuk bergabung atau gimana gitu. Cueng, syaratnya apa nih Cueng kalau misalnya mau bergabung Cueng? Sebenarnya nggak ada syarat, artinya syarat secara khusus itu nggak ada. Yang penting memang hobinya, sukanya memang mendaki gunung, mencintai alam gitu kan, menikmati alam, ya gabung aja gitu. Sesuai dengan feel-nya ya, karena naik gunung itu bukan hobi kita shopping guys. Susah. Anniversary-nya ngadainnya di mana tuh Cueng? Anniversary-nya tadi sudah sepakat kita bahas bersama Korwil dan Koda-koda dari kabupaten. Jadi ditetapkan kita di Tahura. Tan Abdul. Iya, air terjun Tahura ya. Itu tanggalnya sudah pasti? Tanggalnya insya Allah di awal-awal Juni, awal-awal bulan Juni. Oke, nanti ada undangan dong ya untuk Siap. para pendaki ya? Ya, memang kita undang komunitas pendaki. Luar biasa. Udah berapa kali naik gunung Mbak Gita? 1, 2, 3, 4. Enggak. Belum. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita agak nyerempet katanya Cueng tadi suruh nyerempet ya. Kita nyerempet. Ada cerita yang menarik nggak selama 3 kali naik gunung? Kemana aja tuh kalau boleh tahu? Yang pertama dan yang kedua itu ke Pesagi. Pesagi. Yang ketiga ke Betul. Ke Betung. Ada cerita menarik nggak kira-kira yang buat mau naik lagi gitu? Apa ya? Kalau untuk pertama kali waktu ikut naik gunung itu, padahal nggak kepengen lagi ya. Padahal udah sampai di atas nangis. Saya baru mau nanya, kayaknya muka dia kan sendu ya. Pernah nangis nggak? Ternyata udah nangis. Nangis muntah sampai di tengah di atas pun hampir di atas puncak. Dikerok, diurut. Nelpon anaknya dong dia. Nelpon anaknya. Mau pulang. Kayaknya mau turun lihat Jemput mama pakai Maxim. Enggak ada ya. Dan begitu ngelihat udah terang, subhanallah, astagfirullahaladzim, kanan kiri jurang, tempat untuk ngerokin sama urut gara-gara muntah. Pokoknya itu pengalaman pertama naik gunung yang sangat tidak bisa dilupakan, tapi ngangenin. Dia ini sambel ya. Ya betul. Kepingin lagi ya. Pingin lagi. Gitu. Yang kedua ke Pesagi lagi. Balik lagi ke trek yang sama atau beda? Beda. Oh, nggak nangis lagi tuh? Yang sama. Dengan yang Sama. trek yang sama. Nggak nangis lagi tapi sudah Enggak, sampai itu atas. sudah. Alhamdulillah sampai di atas. Luar biasa. Keren. Nah kalau untuk Cueng, kalau Cueng mah banyak ya. Cueng kalau ditanyain berapa kali naik, saya kayaknya ngitungnya begini pakai kaki nanti. Berapa banyak Cueng udah naik gunung nih? Ya alhamdulillah sih gunung-gunung yang di Lampung lah, artinya yang memang sudah kita kunjungi. Gunung Pesagi, insya Allah nanti part 4 Seminung, Gunung Seminung, Gunung Tanggamus, Raja Basa, Betung, Sekayan. Saya Dan insya Allah dengar dia ngomong Raja Basa. ya Gunung Raja Basa itu gitu kan. Dan insya Allah next kita bisa explore ke Jawa dan ke Pulau Sumatera yang lain. Artinya kita soalnya ke gunung-gunung yang ada di Lampung dulu deh gitu. Luar biasa. Gunung Raja Basa itu adalah gunung paling tinggi ya? Kalau Di Lampung untuk enggak? gunung paling tinggi di Lampung Gunung Pesagi. Pesagi ya? Bukan Tanggi Tebak. Gunung Pesagi. Tanggi Tebak kedua, kemudian Tanggamus di ketiga, terus Gunung Seminung. Seminung. Jadi rata-rata udah semua dinaikin, udah didaki ya sama Cueng ya. Sudah. Luar biasa. Tanggi Tebak yang belum. Hah? Tanggi Tebak yang belum. Tanggi Tebak yang belum. Dari sekian banyak naik nih Cueng, aku mau denger cerita yang paling berkesan nih apa nih Cueng? Kalau gunung itu punya hukum alam tersendiri lah ya, artinya nggak bisa dikatakan gunungnya paling enak, gunung ini enggak sih. Semua gunung menyimpan cerita yang apa ya, beragam gitu kan. Semua gunung juga tentunya indah. Yang paling berkesan karena banyak cerita-cerita, karena mungkin sudah berulang-ulang ke sana bersama teman-teman ya di Gunung Pesagi ya. Kemudian artinya karena memang jalurnya panjang, jadi banyak aral rintang yang kita hadapi ya, seperti kita menghadapi proses kehidupan lah. Nah untuk Mbak Putri nih, dari berapa kali naik gunung Mbak Putri? Gini, ketika kita mau bilang mau naik gunung, bisa dibilang kita itu jodoh-jodohan ya. Oh iya. Jodoh-jodohan. Ketika kita punya niat tapi
belum disampaikan artinya itu belum jodoh. Jodoh. Gitu. Ya. Entah sakit, entah Ya, terhalang atau terhalang apa dalam ya. kegiatan lain padahal udah niat banget gitu. Jadi pertama saya waktu itu justru malah nggak sengaja itu mau ke Pesagi bareng kawan-kawan ini itu mau ke Pesagi ikut, alhamdulillah. Tapi pada saat itu karena kita itu pertama kali secara keseluruhan itu pertama kali kita naik itu kita terjebak 11 jam. Jadi nangis rame-rame nggak kira-kira? Oh luar biasa. Jadi pada saat itu Kalau terjebak mak kan bisanya tapi enggak. Enggak ya. Mbak Gita aja ini yang nangisan. Ya. Mbak Rama ikut Dia mabuk dia ikut. Kayaknya seru. Jadi ya, jadi 11 jam di sana di kira-kira 15 menit. Iya, 15 menit lagi mau summit kita karena udah cuaca udah nggak memungkinkan waktu itu udah hujan deras. Akhirnya kita turun nggak mungkin, naik nggak mungkin. Nah, ini kita langsung buat tenda darurat di tempat itu dengan situasi ala kadarnya. Yang pada saat itu gelap, ternyata di sana jurang, di sana udah nggak ngerti lagi deh pokoknya bangun pagi-pagi itu dia tidur pojokan ke tetes-tetesan air gitu. Jadi nah itu yang pertama kali dirasain. Yang kedua betung itu juga kami ini terutama dengan beliau kalau naik gunung yang pertama kali kita datangi nggak afdol kalau nggak summit gitu. Nah yang kedua kita di Betung kita summit, alhamdulillah itu berapa jam waktu itu ya, dari jam 9 pagi sampai nyampe ke atas itu sekitar jam 2 setengah 3-an, balik lagi sampai campground itu baru maghrib. Tektok itu naik turun. Iya. Oke. Summit itu apa? Karena ada yang nggak ngerti masalahnya. Apa summit itu muncak. Oh muncak. Iya. Sampai ke puncak. Sampai puncak. Top. Jadi itu luar biasa itu buat itu pengalaman luar biasa. Banyak pengalaman yang setiap orang punya pengalaman masing-masing yang dilihat mata kita juga beda-beda. Betul kan agak cedera. Oh ya, Jadi ada yang gosok guys. ada yang bilang, bilang enakan turun gunung daripada naik gunung. Oh, Nah, tapi yang kami alami rata-rata lebih baik enak naik dari ketimbang turun. Kalau turun aja kadang-kadang kita merosot. Rem Kita harus merosot. pakai. Remnya aku pakem gitu. Sampai itu hujan nggak? Apa lagi? gerimis. Gerimis ya. Licin itu kan karena hujan. Iya, lumut. Jadi sampai patah trekking pole pada saat itu sampai sempet kegelincir, sempet kecetit. Saya udah cedera kaki. Kemudian pada saat itu saya udah bilang sama beliau, saya nggak ikut ke Hunter deh. Ikut gitu. Dan pada saat itu sempat. Jadi saya bilang kadang kita tanpa sadar kita bicara apa yang kita sampaikan pada saat itu, dia udah bilang offside katanya. Terus maksudnya offside apa? Itu nggak boleh kita sampaikan di sana nanti pada saat gitu, stop gitu bahasanya ya. Offside katanya. Pada saat itu apa yang saya sampaikan terjadi sama saya gitu. Mereka udah depan semua, kok gue nggak ada orang gitu. Tapi ya kalau saya nangis itu saya tapi kita nggak saling meninggalkan, tetap dengan aba-aba. Selama kita mendengar ada suara ya itu. Luar biasa. Nyerempet mistik ya itu iya, ya guys. Pada sisi lain dari yaitu alam semesta. Alam liar lah ya, nggak yang jarang dijamah sama manusia gitu ya. Punya misterinya ya, Cueng ya. Luar biasa. Ya. Untuk Mbak Rama kayaknya dia dari tadi udah mikir apa nih yang mau gue omongin. Enggak ya. Mbak Rama, sedikit cerita dong. Berapa kali naik gunung Mbak Rama? Sudah kalau 6 lebih ya. Karena sebelumnya masih jadi mahasiswa dulu sering naik juga di gunung-gunung di Jawa. Waktu cerita masih muda-muda itu. Yang paling muda kayaknya pernah ya. Kalau paling muda enggak sih, kita ada junior juga. Masih ada yang lebih muda lagi. Junior kalau masuk junior. Juniornya malu katanya itu senior semua katanya gitu, nggak masuk. Ceritain dikit yang paling berkesan Mbak Rama. Tadi kalau naik gunung tuh udah disampaikan sama Mami tadi. Jadi gunung tuh punya cerita masing-masing. Walaupun gunung di Jawa itu memang nggak
ekstrim gunung di Lampung ya. Jadi mungkin kalau di Jawa itu kalau jalan sendiri pun aman lah ya. Jadi kita nggak ketemu hutan rimba, hutan lumut dan lain sebagainya. Tapi yang paling terkesan itu dari sekian gunung yang saya naikin itu Pesagi. Paling terkesan pertama kali naik Pesagi itu kemarin bareng sama Mami Putri, Nora dengan Mbak Gita. Setelah COVID kita naik ke atas dan itu sangat terkesan banget, mungkin tidak bisa terlupakan rasa-rasanya. Sebagai koordinator dari Penat gitu, ada nggak misalnya sama kelompok nih kalau misalnya mau naik, nanti kalau di atas gini peraturan-peraturan yang harus diikuti sama anggotanya, Cueng? Tentu, jadi sebelum kita melakukan pendakian, artinya kita misalnya mau mendaki gunung itu kita briefing terlebih dahulu gitu kan. Artinya yang pertama adalah ketika kita ingin mendaki gunung kita mendepankan etika, walaupun memang dimanapun adab dan etika itu kita depankan, tetapi kita ada di gunung kita lebih menjaga ucapan, menjaga sikap dan perilaku kita gitu kan. Karena di gunung itu kan punya hukum alam ya namanya gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan ngomong gitu kan. Apalagi sembarangan kita merusak alam. Jadi harus kita jabarkan dulu nih peraturan-peraturannya, dan kemudian ketika kita sampai di base camp kita tanya dulu gitu. Apalagi memang gunung itu memang asing, belum pernah kita datengin, tentunya kita tanya adat istiadatnya, aturannya itu seperti apa yang harus kita patuhi gitu. Jadi nggak sembarangan ya, asal misalnya nih naik gitu, asal naik sama grupnya gitu, enggak ya, harus orang kampung atau ada yang mandu gitu. Porter, yang mandu namanya porter ya, porter gitu. Harus tahu dulu apa ininya gitu kan. Biasanya ada ya, adab-adab tertentu yang harus diikuti ya, kalau saat kita untuk naik gunung gitu. Kita kan tanya dulu kan dengan apa namanya, biasanya yang jaga di base camp. Kalau gunung ini gimana nih gitu, apa yang pantangan-pantangan sih biasanya nggak boleh dilakukan. Yang pertama itu pasti jaga adab dan etika lah, jangan apa namanya ngomong sembarangan. Itu yang pasti itu gitu. Jadi kita nggak diperbolehkan. Jadi cerita-cerita katanya kalau naik gunung itu ada yang hilang gitu karena ucapan atau perilaku, itu benar Cueng? Bisa juga sih Mbak Ariel gitu kan. Yang seperti itu sisi lainnya lagi ya dari gunung gitu kan gitu. Yang terkadang-kadang sih yang mungkin orang-orang kalau nggak mengalami secara langsung nggak percaya gitu ya, terkesan nggak ada gitu, nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin gitu kan. Jadi memang beberapa teman dan termasuk saya sendiri juga kan yang ngalamin gitu hal-hal seperti itu. Yang jadi kita memang dibuat seperti kayak blank gitu ya. Jadi kayak kita ngeblank, ada yang misal kita kayaknya temen kita tuh gitu, dan itu ternyata bukan. Nah itu yang sering terjadi gitu. Sering terjadi kenapa hilang halusinasi atau apa itu kira-kira Cueng kalau kayak gitu? Kalau halusinasi mungkin nggak sampai sejauh ini, ada yang sampai 7 hari 12 hari hilang gitu kan gitu. Jadi ya itu sisi lainnya dari cerita kita Cueng. Harapannya untuk Penat ke depannya? Harapannya ya untuk Penat ya bisa tetap solid, menjaga silaturahmi bukan hanya internal di pendaki napas tua Lampung Raya, tetapi kita memang bisa menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas pendaki lainnya. Kemudian karena kita memang pendaki napas tua, artinya setidaknya kita mengedukasi yang muda-muda gitu kan. Dia ketawa terus, aku ketawa. Ya napas tua artinya kita mengedukasi pendaki-pendaki yang muda. Artinya gini, kita pingin generasi selanjutnya tuh tetap menjaga kelestarian alam, tetap mencintainya, bukan berarti merusaknya, karena kelestarian alam ini adalah keberlangsungan kehidupan. Jadi perlu kita regenerasi para pendaki, para pencinta alam supaya alam tetap lestari. Biasa. Kalau untuk Mbak Gita, harapannya untuk Penat apa Mbak ke depannya? Untuk Penat semoga semakin terdepan, jaya, sukses. Seneng loh aku sama dia. Terus semoga lebih tetap solid, selalu
terjaga. Silaturahmi. Ya itu yang pasti dan yang paling utama. Kalau untuk Mbak Putri harapannya di Penat Mbak? Lebih kurang ya sama ya, paling setidaknya paling semakin solid, saling jaga untuk kita satu sama lain supaya nggak clash, supaya kita nggak, ya artinya komunikasi itu harus Intens, ya, bukan intens seperti apa ya, balik lagi ke etika dan adab gitu, karena itu bukan kita hanya itu di dalam lingkungan kita sebagai manusia, kemudian kita di gunung juga begitu, etika kita dengan alam semesta dan isinya itu harus dijaga. Jadi ya lebih baik untuk komunikasi, artinya baik dari pusat kemudian ke Korwil sampai ke daerah juga intens gitu. Untuk Mbak Rama, harapan ke Penatnya apa nih Mbak? Jauh sih, hampir sama lah ya. Kalau bisa sih lebih solid lagi lah ya ke depannya. Terus semoga tambah jaya. Akhirnya semoga banyak kawan-kawan yang sefrekuensi ikut bergabung di Penat lah ya. Sehingga kita memperbanyak persaudaraan, kita ketemu kawan, ketemu saudara baru. Itu aja sih. Kalau untuk Mbak Santinya sama kalimat deh yang untuk alam kita Indonesia ini. Menjaga dan melestarikan alam. Alam tidak membutuhkan kita, tetapi kita membutuhkan alam. Maka alam perlu kita jaga. Jagalah alammu dan tetap beretika dengan alam semesta. Berhenti penebangan liar yang jelas ya. Nggak ada kata lah cueng selain sarang heo lah untuk kamu orang itu berjuang terus luar biasa. Mudah-mudahan akan banyak wanita-wanita di luar sana yang nggak hanya berpikir untuk keluarganya saja, tapi untuk orang lain juga ya cueng ya gitu. Karena kita akan ngebangun negara kita ataupun lingkungan kita itu awalnya dari alamnya cueng gitu. Saat kita bisa berdamai dengan alam, saling menghargai manusia dan alam, mudah-mudahan dunia ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita tutup bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Dwi Arel bersama Kita Mbak Nora, Putri, Rahma, Santi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.